wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Eva Rumiati, NIM 4218032, mahasiswa jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Oke, di video kali ini saya akan share video ke teman-teman sekalian mengenai fungsi intermediasi bank non formal. Semoga video yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang lagi sedang mencari materi ataupun video mengenai aktivitas maupun kegiatan yang berkaitan dengan fungsi intermediasi bank non formal. Teman-teman, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu fungsi intermediasi bank non formal dan aktivitas maupun kegiatan yang terkait dengan fungsi intermediasi bank non formal. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi intermediasi bank non formal petani di Desa Pesaren, Worongasem, Batang. Saya sudah mewawancarai salah satu narasumber saya yang bernama Bapak Cahyoto. Bagaimana videonya? Mari kita simak video selengkapnya. Action. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya dari mahasiswa IAIN Pekalongan. Iya. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Iya. mengenai pengelolaan sawah. Masalah pertanian. Iya Pak. Sebelumnya ini saya juga memperkenalkan diri. Saya Pak Yoto dari Desa Pesaren, Tukus dan Kidul, RT 4 RW 2 ya. Langsung Nah, saja. ini masalah pertanian. Iya Pak. Maksudnya adik itu mau tanya bagaimana cara pengolahannya. Iya, prosesnya Nah, cara prosesnya dari awal sampai akhir. akhir gitu. Ini gini deh, kalau masalah padi, masalah sawah itu dari awalnya kan lahan kosong ya kan. Iya. Lah lahan kosong itu terus kita bedah pakai traktor, kita singkal pakai traktor. Nah setelah kita singkal pakai traktor, kemudian lahan itu kita biarin, kita masuki air tapi kita biarin sambil nunggu rumput-rumput itu busuk, sambil nunggu tanahnya itu biar lentur dan lain sebagainya. Itu kita kan tanam benih dulu, kita nabur benih dulu ya kan. Iya. Kita nabur benih ya, waktunya kurang lebih sekitar 18 hari sampai 26 hari. Karena apa? Karena kalau benih itu lebih dari 26 hari, nanti begitu ditanam akan lama tumbuhnya itu. Tapi kalau benih itu ditanam kurang dari 18 hari juga nanti akan mati kan gitu kan. Iya. Nah, jadi kita tabur benih, setelah benih itu kita obati, kita pupuk dan lain sebagainya, kelihatan subur dan usianya itu sudah mendekati 25, maka lahan tersebut langsung kita kerjakan lagi pakai traktor. Kita singkal lagi, langsung kita halusi. Setelah halus, nah baru benih itu kita cabut, ya kan? Kita cabut, kita perintah berapa orang untuk menanamkan benih itu, ya kan? Iya. Nah setelah benih itu kita tanamkan seperti ini ya, Iya. nah seperti ini kan? Nah ini, nah itu nanti waktu 1 hari, 2 hari sampai 1 minggu kita tabur obat sama itu loh pupuk. Nah, Pestisida Pak ya. ya pakai pestisida, pupuk. Nah setelah itu kita tenangkan lagi, Diamkan. sampai kurun waktu kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu ataupun ya 3 minggu. Lah setelah 3 minggu, setelah 3 minggu kita pupuk lagi kan gitu. Iya. Bertahap. Lah di samping perjalanan dari awal sampai 3 minggu itu kita lihat perkembangannya, apakah tanaman itu normal apa tidak kan gitu. Kalau tanaman itu normal berarti kita tidak perlu nyemprot ya kan. Iya. Hanya nyemprot sekali 2 kali saja. Tapi kalau tanaman itu kelihatannya apa ada wereng, apa ada kuning dan lain sebagainya, maka kita semprot lagi terus
supaya tanaman itu bisa subur kembali. Nah, setelah 3 minggu baru kita panggil orang lagi untuk membersihkan rumput yang namanya matun, istilah Jawanya gitu ya. Iya. Nah, matun, setelah diwatun sampai berapa hari selesai, kita tabur pakai obat lagi, pakai pupuk lagi. Setelah itu kita tunggu lagi sampai 40 hari, sampai ya katakan 1,5 bulan gitu kan. Nah, setelah itu kita watun lagi, kita bersihkan lagi rumputnya, kita tabur pakai puradan lagi, pakai apa istilahnya, pupuk lagi. Setelah itu lah baru kita hentikan kita nunggu sampai padi itu mengembang. Nah, setelah padi itu kembang, keluar padinya, lah baru kita lihat situasinya gitu. Situasinya apakah perlu disemprot apa tidak. Nah, kalau perlu disemprot kita semprot. Biasanya hewan-hewan itu kalau musim hujan itu kadang banyak itu apa yang namanya lembing itu. Nah, itu perlu kita semprot. Karena apa? Karena kalau tidak kita semprot akan mengurangi keluaran benih itu. Jadi seumpama katakan satu lokasi itu biasa keluar 10 kintal 1 ton, itu kalau kena musibah seperti lembing itu tidak akan bisa keluar segitu. Maka kita yang namanya petani itu harus waspada, setiap hari harus kita kontrol terus sampai betul-betul padi itu tua. Lah, setelah tua, lah biasanya itu 2 kali jalur ini yang 2. Pertanyaan yang kedua, Pak, bagaimana proses setelah dipanen? Nah, itu masalah panen itu tinggal yang punya lahan. Yang punya lahan mampu ndak? Kalau mampu kita panen sendiri, kita bawa pulang, kita timbun di rumah. Tapi kalau tidak mampu, biasanya kita jual kepada juragan. Jadi yang nampung nanti juragan, kita tinggal terima uang. Tuh. Terus boleh dijelaskan transaksinya bagaimana, Pak? Ya, transaksinya biasanya itu dibeli sesuai harga per kintal bisa. Harga per kintal bisa. Umpama 1 kintalnya biasanya 200 atau 400 gitu kan. Iya. Kadang-kadang ya ada yang sistem borongan. Borongan itu umpama 1 hektar. Kita diborong, ditebas berapa puluh juta kan gitu. Biasanya seperti itu lah. Adapun keuntungannya itu yang tahu keuntungannya berapa itu kan nanti juragani. Kita cuman prinsipnya kita menanam, sudah panen kita tebaske gitu loh, maksudnya gitu. Nah, kita jual di sawah itu seperti itu. Yang selanjutnya di masa pandemi yang sekarang ini, apakah mempengaruhi harga padi, Pak? Kalau masalah pandemi itu ya sebetulnya sih pengaruh juga ya, tapi kebetulan sekali pas masa pandemi itu boleh dikata sering tidak panen. Jadi sering tidak panen malah. Jadi kita malah kerepotan satu masalah pupuk. Dari awalnya itu pupuk juga sering kesulitan, sering kekurangan dan lain sebagainya. Lah, terus kedua nih, kita kerjakan sering tidak panen. Jadi terus terang memang petani itu selama pandemi itu banyak kerugian. Kerugiannya satu masalah kesulitan pupuk, kedua masalah panen juga jarang panen itu. Jadi sebetulnya dari pihak pemerintah pun ya juga harusnya punya bijaksana. Artinya dalam situasi pandemi seperti ini harusnya pemerintah itu menyuplai pupuk yang sebenarnya itu istilahnya kita harus bayar berapa digratiske. Sebetulnya seperti itu. Cuman ini ya berjalan seperti biasa. Namun hal itu pengaruhnya karena kita itu jarang panen, akhirnya kan gabah kan jarang. Gabahnya kan jarang.
Nah, gabah jarang akhirnya kan dari pihak pabrik ataupun juragan itu kan mau mengolah itu kan tidak ada barang. Lah setelah diolah akhirnya harganya juga meningkat. Itu yang sebetulnya itu barang itu harganya itu paling 1 kilo katakan berapa 10.000 berapa, akhirnya bisa menjadi 11, bisa menjadi 11,5. Padahal itu sebetulnya standar itu kan 8,5 sampai 9.000 ya kan, Tergantung jenis berasnya, Pak. itu tinggal semua itu tergantung lokasinya itu. Terus dari transaksi tersebut apakah ada bagi hasil antara petani dengan pemilik sawah, Pak? Oh gini, Dengan kalau pembeli, Pak, pasti. kalau dengan pembeli itu tidak ada. Iya. Kenapa? Karena pembeli itu padi itu perawatannya rumit, hasilnya itu saat sekarang itu nol. Kecuali yang betul-betul luas berapa hektar gitu. Dan tenaganya itu memang carinya tenaga sulit. Ya betul, sekarang pemerintah sudah bantu apa itu mesin tanam ya kan, mesin potong kan ada sekarang. Mesin tanam, mesin potong itu bantuan dari pemerintah ada, cuman lah itu hasilnya itu tetap tipis. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang saya jalani itu. Iya, Pak. Sekali lagi saya minta maaf Dek, ya. Iya. Nah, itu saya bukan mengada-ada, saya sampaikan apa adanya. Nah, Terima kasih, Pak, ya. ya sama-sama ya. Nah, mudah-mudahan nanti selesai kuliah ya seandainya jadi pegawai pertanian ya bisa memikirkan ke situ lah. Amin. Nah, itu ya. Bagi hasil. Bagi hasil tidak ada, kalau sudah dibeli ya sudah, itu hasil keuntungannya juragan itu yang tahu. Jadi kita tidak pernah dapat hasil. Nah, kecuali kok itu apa bagi hasil itu yang dinamakan bagi hasil itu bagi petani yang tidak punya lahan itu mengerjakan punya orang lain yang punya lahan gitu. Nah, itu bagi hasil biasanya bagi 3. Kalau umpama kok dijual itu lakunya 9 juta, berarti yang punya lahan 3 juta. Terus yang mengerjakan, yang petaninya, yang garap, buruh garap istilahnya itu 6 juta. Tapi sekarang kebanyakan sudah pada nggak mau bagi hasil seperti itu. Karena apa? Karena carinya tenaga susah. Dan juga tenaganya sudah biayanya mahal. Disentuh juga masalah obat-obatan pertanian juga mahal. Jadi kalau dikalkulasi dari awal sampai akhir, itu boleh dikata dari awal sampai akhir itu panen, itu seandainya dijual terus si pemilik tanah dapat 1/3, saya yang mengerjakan dapat 2/3, itu dihitung-hitung itu tidak ada hasilnya, saya rugi. Jadi terus terang kalau tidak milik sendiri sekarang mendingan kita sewa. Nah, jadi sewa 1 tahun 1 hektar sewa berapa? Terus diolah. Nah, terus saya olah sendiri gitu. Jadi keuntungannya itu jelas saya untung ya itu nasib saya yang bagus. Kalau saya tidak untung ya berarti memang nasib saya yang tidak bagus itu. Jadi sekarang istilahnya kita buruh sama punya petani itu tidak ada yang mau. Jadi kita lebih baik nyewa. Nah, tuh. Sudah, Pak. Oh gitu. Iya. Nah ini gini deh, itu saya tadi sampaikan itu masalah proses awal sampai akhir pertanian itu memang prosesnya seperti itu. Makanya lahan-lahan sekarang banyak yang dirubah. Seperti contoh, ini lahan kan berarti lahan sawah ya. Iya. Sekarang banyak dikeringkan, dijadikan lahan kering untuk tanaman seperti ini, palawija, karena lebih menghasilkan. Terus ada lagi seperti itu, Jagung, Pak, ya. sengon ya, sengon kan? Iya. Sebetulnya itu kan tanahnya tanah pertanian, tapi kenapa dikeringkan, disengon? Karena apa? Hasilnya lebih bagus sengon, perawatannya mudah, hasilnya pasti. Tapi kalau pertanian bentuk
jenis tanaman padi itu perawatannya rumit, hasilnya itu saat sekarang itu nol, kecuali yang betul-betul luas, 200 atau 400 gitu kan. Kadang-kadang ya ada yang sistem borongan itu umpama 1 hektar kita diborong, ditebas berapa puluh juta kan gitu, biasanya seperti itu lah. Adapun keuntungannya itu yang tahu keuntungannya berapa itu kan nanti juragani. Kita cuman prinsipnya kita menanam, sudah panen kita tebaske gitu loh, maksudnya gitu. Nah, kita jual di sawah itu seperti itu. Yang selanjutnya di masa pandemi yang sekarang ini, apakah mempengaruhi harga padi, Pak? Kalau masalah pandemi itu ya sebetulnya sih pengaruh juga ya, tapi kebetulan sekali pas masa pandemi itu boleh dikata sering tidak panen. Jadi sering tidak panen malah. Jadi kita malah kerepotan satu masalah pupuk. Dari awalnya itu pupuk juga sering kesulitan, sering kekurangan dan lain sebagainya. Lah, terus kedua nih, kita kerjakan sering tidak panen. Jadi terus terang memang petani itu selama pandemi itu banyak kerugian. Kerugiannya satu masalah kesulitan pupuk, kedua masalah panen juga jarang panen. Itu. Jadi sebetulnya dari pihak pemerintah pun ya juga harusnya punya bijaksana. Artinya dalam situasi pandemi seperti ini harusnya pemerintah itu menyuplai pupuk yang sebenarnya itu istilahnya kita harus bayar berapa digratiske, sebetulnya seperti itu. Cuman ini ya berjalan seperti biasa. Namun hal itu pengaruhnya karena kita itu jarang panen, akhirnya kan gabah kan jarang, gabahnya kan jarang. Nah, gabah jarang, akhirnya kan dari pihak pabrik ataupun juragan itu kan mau mengolah itu kan tidak ada barang. Lah setelah diolah, akhirnya harganya juga meningkat. Itu yang sebetulnya itu barang itu harganya itu paling 1 kilo katakan berapa, 10.000 berapa, akhirnya bisa menjadi 11, bisa menjadi 11,5. Padahal itu sebetulnya standar itu kan 8,5 sampai 9.000 ya kan, tergantung jenis berasnya, Pak. Itu tinggal semua itu tergantung lokasinya itu. Terus dari transaksi tersebut apakah ada bagi hasil antara petani dengan pemilik sawah, Pak? Oh gini, kalau pembeli, Pak, pasti. Kalau dengan pembeli itu tidak ada. Iya. Kenapa? Karena pembeli itu sistemnya kan belinya kan borongan ya kan. Iya. Jadi tidak ada. Pak. Oh gitu. Iya. Nah ini gini deh, itu saya tadi sampaikan itu masalah proses awal sampai akhir pertanian itu memang prosesnya seperti itu. Makanya lahan-lahan sekarang banyak yang dirubah. Seperti contoh, ini lahan kan berarti lahan sawah ya. Iya. Sekarang banyak dikeringkan, dijadikan lahan kering untuk tanaman seperti ini, palawija, karena lebih menghasilkan. Terus ada lagi seperti itu, jagung, Pak, ya. sengon ya, sengon kan? Iya. Sebetulnya itu kan tanahnya tanah pertanian, tapi kenapa dikeringkan, di sengon? Karena apa? Hasilnya lebih bagus sengon, perawatannya mudah, hasilnya pasti. Tapi kalau pertanian bentuk jenis tanaman padi itu perawatannya rumit, hasilnya itu saat sekarang itu nol, kecuali yang betul-betul luas berapa hektar gitu. Dan tenaganya itu memang carinya tenaga sulit. Ya betul, sekarang pemerintah sudah membantu apa itu mesin tanam ya kan, mesin potong kan ada sekarang. Mesin tanam, mesin potong itu bantuan dari pemerintah. Dan cuman lah itu hasilnya itu tetap tipis. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah,
sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang saya jalani. Gitu. Iya, Pak. Sekali lagi saya minta maaf Dek, ya. Iya. Nah, itu saya bukan mengada-ada, saya sampaikan apa adanya. Nah, Terima kasih Pak ya. ya sama-sama ya. Nah, mudah-mudahan nanti selesai kuliah ya seandainya jadi pegawai pertanian ya bisa memikirkan ke situ lah. Amin. Nah, itu ya. Masih ya.